Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama John. Yang mana, John ini dijadikan bahan eksperimen oleh Dr. Chen. Kepala John ditanam sebuah chip oleh Dr. Chen. Sehingga Dr. Chen bisa mengontrol John dari sebuah tablet. Dr. Chen memiliki dua orang asisten yang bernama Alex dan Vivian. Di laboratorium milik Dr. Chen inilah, Agen Wild akan melihat aksi John. Mulai dari ketenangan John, lalu John bisa menebak gambar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tak sampai di situ saja, Dr. Chen mengatakan bahwa John juga memiliki kekuatan yang luar biasa. John bisa membaca setiap pergerakan musuhnya. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan, John menghajar beberapa anak buah Dr. Chen. Pada saat itu, Dr. Chen tak bisa mengendalikan John menggunakan tablet miliknya. Hingga pada akhirnya, John pun berhasil merebut tablet itu dari tangan Alex. Lalu, John pun mencoba melarikan diri dari laboratorium ini. Melihat itu, Dr. Chen menyuruh Alex untuk memprogram ulang chip yang ada di kepala John. Sayangnya, dengan kekuatan chip itu, John berhasil menghacker sistem chip itu. Dengan kepintaran chip itu, John dengan mudah kabur dari laboratorium itu. Karena kejadian ini, Senator Benson dan Nick sangat kesal dengan Dr. Chen. Itu maklum saja, karena Senator Benson dan Nick lah yang mendanai semua program Dr. Chen. 1 bulan sebelumnya, Agen Wild menemui mata-mata Dr. Chen yang berada di London. Ternyata, mata-mata Dr. Chen ini memberikan sebuah flash disk yang berisi tentang kejahatan Dr. Chen. Mata-mata Dr. Chen melakukan ini karena ia sering diteror oleh Dr. Chen. Kembali ke masa kini, pada saat ini, John pergi ke sebuah restoran untuk menemui seorang wanita yang bernama Jen. Di sana, John mulai menceritakan semuanya ke Jen. John mengatakan bahwa di kepalanya ada sebuah chip yang membuat dirinya menjadi luar biasa. Awalnya, Jen menganggap John hanya berbohong. Lalu John melanjutkan ceritanya, bahwa sebelum aku, ada seorang wanita yang bernama Han, menjadi korban pertama Dr. Chen. Han adalah seorang tentara Vietnam. Inilah pertama kalinya, Dr. Chen mencoba eksperimennya. Dan hasilnya, Dr. Chen berhasil mengontrol Han hanya dengan sebuah tablet. Dan Han ini direkrut oleh Senator Benson. Mulai dari sinilah, Senator Benson lah yang mengendalikan Han sepenuhnya. Pertama, Senator Benson mengontrol Han untuk membunuh salah satu pesaingnya. Han berhasil melakukannya. Setelah Han berhasil membunuh musuhnya, Han sadar. Karena chip yang ada di kepalanya rusak, saat Han berkelahi dengan musuhnya. Karena hal itulah Han mencoba kabur. Sayangnya, Senator Benson berhasil membunuh Han. Setelah kegagalan di diri Han, kini Dr. Chen lah yang memilih korban untuk aset berikutnya. Kali ini Dr. Chen mengincar seorang Indian yang bernama Romero. Romero merupakan mantan pasukan khusus Amerika. Romero ditipu oleh Dr. Chen dengan mengatakan bahwa eksperimen ini untuk tugas negara. Dan yang menjemput Romero adalah Vivian. Setelah berjalan beberapa bulan, secara mengejutkan, Romero malah menyelamatkan seorang wanita yang bernama Marena. Marena adalah asisten seorang pemodal eksperimen Dr. Chen yang bernama Yuri. Pada saat masih bekerja dengan Yuri, Marena mencoba membocorkan bisnis ilegal Yuri ke polisi. Namun aksi Marena ini diketahui oleh Yuri. What you're doing is wrong and you know it. Sehingga, Yuri menjual Marena ke orang Rusia. Syukurnya, pada saat itu Romero berhasil menyelamatkan Marena. Sayangnya, aksi Romero diketahui oleh Dr. Chen. Karena chip yang dipasang di kepala Romero ada alat pelacaknya. Dan pada akhirnya, Romero berhasil ditangkap oleh Dr. Chen. Sampai di sini, Jen masih belum percaya dengan cerita John. Setelah itu, John melanjutkan ceritanya. Kali ini, Dr. Chen sendiri yang memilih korban selanjutnya, yaitu seorang wanita yang bernama Bindi. Untuk kali ini, chip yang digunakan Bindi lebih sempurna dibandingkan dengan yang sebelumnya. Melihat hasil eksperimen Bindi, Nick dan Senator Benson akan mempersiapkan berkas-berkas untuk menjual chip ke pasar saham.
Chip ini sangat luar biasa, Bindi tak akan sadar bahwa ia seorang aset. Ia akan menjadi aset ketika Dr. Chen mengaktifkan tabletnya. Hebatnya lagi, Bindi tak pernah melakukan pelanggaran apapun. Semenjak saat itu, Benson banyak memasang aset di setiap kota. Tak puas sampai di situ, Dr. Chen ingin menciptakan chip yang lebih sempurna lagi. Dan korban selanjutnya adalah John. Pada saat itu, Dr. Chen mengutus Vivian untuk merekrut John. Dengan cerdik, Vivian pun menjadikan John sebagai pacarnya. Sehingga, John mau melakukan apapun demi Vivian. Chip yang diciptakan Dr. Chen untuk John luar biasa. Dengan chip ini, John akan menjadi lebih pintar, dan lebih terampil dalam semua bidang. Namun siapa sangka, John malah jadi seorang pemberontak. Pada saat John akan kabur, John sempat melihat beberapa aset yang dibekukan. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja beberapa aset itu hidup lagi, dan menyerang John. Namun, tetap saja John berhasil mengalahkan semua aset itu. Setelah itu, Jane mulai memperkenalkan dirinya ke John, bahwa Jane ini hanya seorang pegawai kantoran biasa. Dan Jane datang ke tempat ini, hanya untuk bertemu seorang klien kantor. Kini, giliran John yang melanjutkan ceritanya. Setelah mengalahkan beberapa aset, John pergi menuju basement untuk menghacker chipnya sendiri. Ternyata, John juga menghacker chip beberapa aset. Di antaranya chip milik Romero dan Bindi. Pertama, John memberi perintah ke Bindi, untuk membunuh Nick. Kedua, John memberi perintah ke Romero untuk membunuh Yuri. Mendengar itu, Jane semakin tak percaya dengan semua cerita John. Jika semua cerita John benar, kenapa Dr. Chen tak memburu John sampai saat ini? John pun menjawab pertanyaan Jane, untuk saat ini Dr. Chen tak bisa melacakku. Karena saat ini, chipku sedang kublokir. Setelah chip ini kublokir, tanpa sengaja, aku bertemu dengan Agen Wild, tempatnya 2 hari yang lalu. Agen Wild mengatakan kepadaku, jika aku melepaskan chip ini, secara otomatis aku akan mati. Ternyata, Dr. Chen memiliki niat yang jahat. Dr. Chen berencana akan memasang chip ke semua orang. Dengan begitu, Dr. Chen bisa mengontrol semua orang dengan sesuka hatinya. Aku mengetahui ini dari mata-mata Dr. Chen. Maka dari itu, Agen Wild menyuruhku untuk menemuimu. Mendengar itu, Jane pun semakin bingung. Lalu, John menjelaskan ke Jane, bahwa aku juga menghacker chip yang ada di kepalamu. Dan kamulah yang membunuh Senator Benson. Karena tak percaya dengan cerita John, akhirnya Jane pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Saat di toilet, Jane dihampiri oleh Vivian. Vivian memberikan setrum kejut ke Jane, untuk merusak chip yang ada di kepala John. Setelah Vivian pergi, ternyata memang benar yang dikatakan John. Jane menemukan bekas luka di tengkuknya. Kemungkinan besar, dari luka inilah Dr. Chen memasukkan chip ke kepala Jane. Setelah keluar dari toilet, Jane tak melihat keberadaan John. Tak berselang lama, John menghampiri Jane lagi. Jane pun langsung bertanya ke John, mana tablet untuk mengontrol mereka. John menjawab, aku sudah berikan tablet itu ke Agen Wild. Dia berjanji akan memusnahkan semua aset. Dan hanya kita berdua yang belum dimusnahkan oleh Agen Wild. Dan John berencana akan membunuh Dr. Chen. Lalu Jane melihat kode QR. Di saat yang bersamaan, Vivian dan Alex muncul untuk menyerang John. Secara mengejutkan, Jane juga ikut menyerang John setelah melihat kode QR tadi. Setelah berhasil melumpuhkan John, John dibawa kembali ke laboratorium. Di sana, chip milik John di-upgrade lagi oleh Dr. Chen. Namun secara mengejutkan, Jane malah membunuh Vivian dan Dr. Chen. Itu dikarenakan, Jane diperintah oleh Agen Wild menggunakan tablet itu. And ends with you.